tentunya ini yang menjadi PR berat kita dalam tahapan menghadapi pandemik ini. Untuk Sukabumi Utara saat ini kita masih mencapai 53%. Sementara untuk mencapai minimal kita harus mencapai zona kuning itu di 60%. Sementara untuk mencapai herd immunity, kita harusnya memastikan warga itu tervaksin sebanyak 70 atau 75%. Pelaksanaan vaksin kita masih rendah. Pertama, di tingkat gugus RT RW sebenarnya sudah melaksanakan sosialisasi bersama kader-kadernya, dan juga kita mengundang warga yang memang belum vaksin agar mereka datang ke sentra dengan undangan langsung, agar bisa menggerakkan hati mereka, menggugah mereka dengan kita sampaikan bahwa akan diadakan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Cuman saat ini memang fenomena yang terjadi bahwa warga masyarakat takut ketika diberikan vaksin dengan varian jenis AstraZeneca gitu. Sementara saat ini kita mendapatkan vaksin AZ dengan turun Sinovac itu hanya terbatas. Jadi itu semakin membuat kami sulit untuk mengajak warga mau melakukan vaksinasi. Saya cuma mau bilang, efek samping dari disuntik AZ itu akan lebih berat ketika kita terpapar COVID tapi belum divaksin. Juga di sini adalah gerai vaksin Merdeka RW 10. Nah, sudah ada daftar hadir warga yang datang tadi pagi jam 8 sebanyak 20 warga. Begitu mereka menunggu dan turun vaksinnya adalah AstraZeneca, mereka semuanya pulang. Bisa dilihat mungkin di belakang saya bahwa warga memang pulang. Mereka takut meskipun kita sosialisasi mungkin sudah dilaksanakan bahkan dari jauh-jauh hari bahwa ini tuh aman. Efeknya hanya sebentar dan efeknya akan lebih berat ketika kita terpapar COVID sebelum kita melakukan vaksinasi. Tapi ternyata itu belum bisa meyakinkan warga masyarakat untuk mau diberikan vaksin AstraZeneca. Sugesti. Pak Ustadz, ini Pak Ustadz juga. Harapan kita terus melakukan vaksinasi. Waktu kita sosialisasi, waktu kita untuk menuju tanggal 17 tercapai 60% itu masih berat untuk jumlah warga. Kita kira-kira masih ada 2.200 warga yang harus tervaksin. Harapannya memang pemerintah bisa memastikan ketersediaan stok Sinovac agar mampu mengajak warga untuk mau vaksin. Jadi memohon kepada pemerintah agar ketersediaan vaksin Sinovac bisa disalurkan ke wilayah-wilayah yang memang masih rendah capaian vaksinnya. Kami selaku dan Ramil di sini yang istilahnya membawai di Kecamatan Kebonjeruk ini, ya peran saya di vaksinasi ini membantu Pak Camat lah dalam melaksanakan program vaksinasi ini, karena vaksinasi ini kan harus dilaksanakan dan harus berjalan sesuai dengan target. Untuk Kecamatan Kebonjeruk ini sementara ini kan yang paling rendah itu di Kelurahan Sukabumi Utara ini. Makanya kami berusaha membantu Pak Camat agar program vaksinasi di Sukabumi Utara ini bisa lebih naik. Yaitu salah satu kreativitas saya berusaha mencari donatur agar warga sini bisa ataupun mau divaksin, yaitu dengan cara saya berusaha memberikan beras walaupun cuma 5 kilo, yang mudah-mudahan bisa membantu ibu-ibu dan bisa menarik warga Sukabumi Utara ini untuk melaksanakan vaksin, karena vaksin ini adalah harus kita kerjakan. Silakan download aplikasi Peduli Lindungi. Dengan
adanya warga kita yang memang masih rendah, alhamdulillah saat ini sudah ada dari TNI Polri dan juga komunitas dari luar sana yang membantu untuk memberikan bantuan, memberikan bingkisan-bingkisan bagi warga yang memang berhasil melaksanakan vaksinasi. Itu sebagai penarik lah. Selain untuk kita terus sosialisasi kesehatan, memastikan bahwa vaksin ini aman, mengajak mereka datang vaksin, kita juga berusaha dengan bantuan itu tadi diberikan hadiah kepada warga yang lulus vaksin. Rekor saya memang luar biasa. Hari ini kegiatan vaksinasi di seluruh wilayah Kecamatan Kebonjeruk, ada 33 gerai vaksin Merdeka berkolaborasi dengan TNI dan Polri dengan Pemprov DKI Jakarta. Kemudian ada vaksin mobil dari Bank DKI. Tentu kita perlu terus-menerus melakukan sosialisasi, edukasi kepada warga masyarakat untuk bisa vaksin dan dalam rangka membentuk herd immunity, kekebalan komunitas. Dan memang masih ada di tengah-tengah masyarakat sebagian kecil masyarakat yang takut divaksin, tetapi alhamdulillah makin kesini semakin banyak mungkin sudah mendapat informasi dari tetangganya, teman dan keluarganya setelah divaksin ternyata memang aman. Hari pertama 7 orang, kemarin hari Itu berbagai macam cara kita lakukan, berkolaborasi tadi dengan TNI Polri, kemudian dengan seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada, RT, RW, LMK, FKDM, para kader Dasar Wisma, PKK, dan tokoh agama tokoh masyarakat untuk memobilisasi masyarakat untuk datang ke sentra-sentra vaksin. Sekali lagi penting bahwa Pak Agun berharap tanggal 17 Agustus ini paling tidak 80% warga DKI Jakarta sudah divaksin untuk membentuk herd immunity. Sahabat GMB, hari ini kita berada di Sukabumi Utara dalam rangka monitoring kegiatan vaksin. Ya, alhamdulillah pada hari ini kegiatan vaksin ini dihadiri oleh Camat Kebonjeruk, Koramil Kebonjeruk, dan Ibu Lurah. Dan saat ini kegiatan vaksin ini ada hal yang berbeda karena dalam hal ini dari Koramil memberikan 1 kantong beras berisi 5 liter untuk peserta yang vaksin pada hari ini. Nah, ini patut kita apresiasi. Terima kasih buat Koramil Kecamatan Kebonjeruk yang atas sumbangsinya mensukseskan kegiatan vaksin di Sukabumi Utara. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan sepertinya sih ini agak lumayan responnya daripada yang tidak ada. Nah, makanya itu kan bentuk kreativitas saya selaku Dan Ramil berusaha agar warga Sukabumi Utara ini mau divaksin. Ya, buat warga masyarakat, kedua vaksin ini baik Sinovac maupun AstraZeneca aman ya digunakan, bahwa BPOM sudah menyatakan bahwa vaksin itu aman. Kemudian dari MUI menyatakan bahwa vaksin itu boleh digunakan dalam kondisi darurat seperti ini untuk supaya kita tidak terpapar COVID-19. Vaksin adalah salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Mau vaksinnya apapun, yang jelas vaksin itu adalah salah satu cara selain menggunakan masker ya vaksin itu untuk mencegah ataupun memutus rantai penyebaran COVID-19 itu.